Perkenalkan, nama saya Sasabella dengan nomor MPM 006, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bung Hatta. Kali ini saya akan membahas tentang teori makroekonomi. Pada semester sebelumnya, saya membahas tentang teori mikroekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis ruang lingkup makroekonomi. Pada semester sebelumnya, kita semua membahas tentang mikroekonomi. Bila di dalam mikroekonomi lebih menitik beratkan pada analisis masalah yang meliputi mewujudkan efisien dalam penggunaan sumber-sumber daya dan mencari kepuasan yang maksimum. Di dalam teori mikroekonomi terdapat 3 pertanyaan. Pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan? Kedua, bagaimana cara memproduksikan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut? Ketiga, untuk siapakah berbagai barang dan jasa tersebut? Sedangkan di dalam analisis makroekonomi menerangkan tentang 1. Bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. 2. Masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. 3. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Pada tumpuan analisis mazhab klasik, dekade 1930-an, ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab klasik, yaitu ahli ekonomi yang hidup di antara zamannya Adam Smith tahun 1776 dan zamannya Keynes tahun 1936, tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith dengan sistem bebasnya berpendapat dengan sistem pasar bebas akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah akan lenyap dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan berlangsung kembali. Tetapi mazhab klasik dengan teori pasar bebasnya tidak bisa menjawab adanya kemunduran ekonomi di seluruh dunia terjadi pada tahun 1929 hingga 1932. Oleh karena itu, teori makroekonomi berkembang. Hal ini bermula dari A. Kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan The Great Depression. B. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu terjadi 1/4 dari tenaga kerja di Amerika Serikat itu menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang begitu tajam. Kita masuk dalam pengertian ilmu makroekonomi. Ilmu makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari seluruh perekonomian, ilmu yang menganalisis bagaimana pertumbuhan jangka panjang seperti pergerakan siklus dalam output total, pengangguran dan inflasi, penawaran uang, perdagangan internasional dan keuangan. Penentuan kegiatan ekonomi. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Pengeluaran agregat dibedakan atas 4 golongan. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi perusahaan-perusahaan. Ketiga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Keempat, ekspor. Masalah utama dalam perekonomian.
A. Masalah pertumbuhan ekonomi. B. Masalah ketidakstabilan ekonomi. C. Masalah pengangguran. D. Masalah kenaikan harga-harga atau inflasi. E. Masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Perkembangan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi umumnya tidak selalu diikuti penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya, sehingga perkembangan ekonomi tidak sama dengan potensinya. Di sini terdapat kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Penjelasannya, kurva kemungkinan produksi yaitu batas maksimum produksi yang dicapai atau diciptakan suatu negara pada kurun waktu tertentu. Di negara yang batas produksinya ditunjukkan dengan kurva AB, kemakmuran masyarakat paling maksimum dapat diraih pada titik P. Berarti untuk memaksimumkan kemakmuran masyarakat harus menghasilkan tingkat produksi Y0 barang pertanian dan X0 barang industri. Namun pada kenyataannya tingkat produksi yang dapat dicapai hanya sebesar M, yaitu menghasilkan barang sebanyak Y1 dan X1. Dengan kondisi ini dinamakan tingkat kegiatan ekonomi berada di bawah potensi, menyebabkan sebagian faktor produksi menganggur, termasuk tenaga kerja, dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Pada periode berikutnya, perkembangan atau pertambahan faktor produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara tersebut memproduksi lebih banyak, sehingga kurva AB bergeser menjadi CD, dan titik R merupakan kombinasi maksimum yang dapat dicapai. Dengan demikian, potensi produk negara meningkat dari P ke R. Akan tetapi, kegiatan ekonomi sebenarnya hanya berkembang dari M ke N. Artinya, pertumbuhannya sebenarnya lebih lambat daripada potensial dapat terjadi. Kita masuk dalam pengertian pendapatan nasional potensial. Pendapatan nasional potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Kedua, masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Apa aja sih penyebab pengangguran itu? Di sini kita akan membahas penyebabnya pengangguran, meliputi A. Kekurangan pengeluaran agregat. B. Karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. C. Perusahaan menggunakan peralatan produksi yang modern sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja. D. Ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan industri. 3. Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga yang terjadi dan berlaku dalam perekonomian. Apa saja penyebab inflasi itu? Di sini disebutkan
Penyebab inflasi meliputi tingkatan pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. 3. Kenaikan harga barang impor. 4. Penambahan penawaran uang yang lebih tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. 5. Kekacauan politik dan ekonomi di dalam masyarakat. 4. Masalah neraca pembayaran. Pengertian dari neraca pembayaran itu sendiri adalah ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri, dari negeri ke negara lain. Pendapatan nasional menggambarkan 1. Tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. 2. Perubahan dan pertumbuhannya dapat dari tahun ke tahun diukur dengan 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi. 2. Tingkat pertambahan kemakmuran. Kita masuk ke dalam indeks harga dan tingkat inflasi. Indeks harga menggambarkan perubahan tingkat harga yang berlaku di dalam masyarakat di dalam suatu negara. Untuk mengukur indeks harga, tingkat inflasi dapat diukur, sehingga indeks harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen atau CPI, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan oleh masyarakat atau konsumen. Kebijakan makroekonomi. Terdapat 3 kebijakan, yaitu 1. Kebijakan fiskal. Apa sih itu kebijakan fiskal? Langkah pemerintah di bidang perpajakan dan pengeluarannya. 2. Kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan suku bunga. 3. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam ekonomi terbuka. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang teori makroekonomi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sasabella dengan nomor MPM 006, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bung Hatta. Kali ini saya akan membahas tentang teori makroekonomi. Pada semester sebelumnya, saya membahas tentang teori mikroekonomi. Di dalam mikroekonomi terdapat 3 pertanyaan. Pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan? Bagaimana cara memproduksikan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut? Untuk siapakah berbagai barang dan jasa tersebut? Sedangkan dalam analisis makroekonomi menerangkan tentang bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. Di dalam tumpuan analisis mazhab klasik dekade 1930-an, ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab klasik yaitu ahli ekonomi yang hidup di antara zamannya Adam Smith tahun 1776 dan zamannya Keynes 1936 tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith dengan sistem bebasnya berpendapat dengan sistem pasar bebas akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah akan lenyap dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan
Tetapi, mazhab klasik dengan teori pasar bebasnya tidak bisa menjawab adanya kemunduran ekonomi di seluruh dunia terjadi pada tahun. Oleh karena itu, teori makroekonomi berkembang. Hal ini bermula dari A. Kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan The Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, 1/4 dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Pada saat ini dijelaskan pengertian ilmu makroekonomi. Ilmu makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari seluruh perekonomian. Ilmu yang menganalisis pertumbuhan jangka panjang seperti pergerakan siklus dalam output, total pengangguran dan inflasi, penawaran uang, perdagangan internasional dan keuangan. Penentuan kegiatan ekonomi. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Pengeluaran agregat dibedakan atas 4 golongan. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi perusahaan. 3. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. 4. Ekspor. Masalah utama dalam perekonomian. A. Masalah pertumbuhan ekonomi. B. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. C. Masalah pengangguran. A. Kenaikan harga atau inflasi. C. Masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Perkembangan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi umumnya tidak selalu diikuti penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya, sehingga perkembangan ekonomi tidak sama dengan potensinya. Di sini ditunjukkan kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kurva kemungkinan produksi yaitu batas kemaksimuman produksi yang dapat diciptakan suatu negara pada kurun waktu tertentu. Di negara yang batas produksinya ditunjukkan kurva AB, kemakmuran masyarakat paling maksimum dapat diraih pada titik P. Berarti untuk memaksimumkan kemakmuran, masyarakat harus menghasilkan tingkat produksi Y0 barang pertanian dan X0 barang industri. Namun pada kenyataannya, tingkat produksi yang dapat dicapai hanya sebesar M, yaitu menghasilkan barang sebanyak Y1 dan X1. Dengan kondisi ini di mana tingkat kegiatan di bawah potensi menyebabkan sebagian faktor-faktor produksi menganggur termasuk tenaga kerja, dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Pada periode berikutnya, pertambahan faktor produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara tersebut memproduksi lebih banyak, sehingga kurva AB bergeser menjadi CD, dan titik R merupakan kombinasi maksimum yang dapat dicapai. Dengan demikian, potensi produk negara meningkat dari P ke R. Akan tetapi, kegiatan ekonomi sebenarnya hanya berkembang dari M ke N, yang berarti pertumbuhan yang sebenarnya lebih lambat dari yang secara potensial dapat terjadi. Pengertian pendapatan nasional potensial. Pendapatan nasional potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. 2. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Penyebab pengangguran meliputi
A. Kekurangan pengeluaran agregat. B. Karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. C. Perusahaan menggunakan peralatan produksi yang modern sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja. D. Ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan di industri. 3. Masalah inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Penyebab inflasi meliputi 1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. 2. Pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menurut kenaikan upah. 3. Kenaikan harga barang impor. 4. Penambahan penawaran uang yang berlebih tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. 5. Kekacauan politik dan ekonomi. 4. Masalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pendapatan nasional menggambarkan 1. Tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. 2. Perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Diukur dengan 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi. 2. Tingkat pertambahan kemakmuran. Indeks harga dan tingkat inflasi. Indeks harga menggambarkan perubahan tingkat harga yang berlaku di dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen atau CPI, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan konsumen. Kebijakan makroekonomi, kebijakan fiskal, yaitu langkah pemerintah di bidang perpajakan dan pengeluaran. Kebijakan moneter, yaitu langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan suku bunga. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian terbuka. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang teori makroekonomi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.